Pertama-tama kita buka Google, terus kita klik di pencarian CoBottleBox, terus kita pilih yang paling atas. Terus ada tampilan seperti ini, kita pilih mulai secara gratis. Terus kita pilih server CoBottleBox global, terus kita pilih yang buat akun. Terus setelah itu ada tampilan seperti ini, kita isi nama lengkap, nama pengguna, email, negara, sektor, dan jenis organisasi. Terus kita masukkan kata sandi yang akan kita buat. Setelah itu kita kembali ke halaman yang tadi, terus kita pilih yang masuk itu, terus kita pincit. Dan dia akan muncul seperti ini. Kita masukkan nama pengguna dan kata sandi yang tadi kita buat, terus kita pilih masuk. Nah, setelah masuk tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin membuat data terbaru, kita pilih yang baru itu, terus dia akan ada tampilan seperti ini. Terserah kita yang mau dari mana, buat dari awal atau gunakan template atau unggah SL from atau import SL from melalui URL. Ini kami akan buat dari awal, begini tampilannya, terus kita buat nama proyek yang akan kita masukkan. Ini terserah dari kitanya mau data apa. Terus setelah selesai kita buat nama proyeknya, kita buat nama deskripsinya. Setelah itu kita pilih sektornya, kita pilih yang kemanusiaan kesehatan. Ini terserah mau pilih sektor yang mana. Setelah itu kita pilih negaranya, kita pilih negara Indonesia, kita ketik aja biar lebih mudah. Terus kita buat proyeknya. Terus tampilannya bakalan seperti ini. Itu kita pilih tanda tambah yang di samping. Setelah itu klik nama balita, kemudian pilih teks karena akan menjawab menggunakan teks. Di sini ada pengaturan, hapus pertanyaan, duplikat pertanyaan, kemudian tambah pertanyaan kepustakaan. Kita klik pengaturan, kita pilih ya untuk wajib dijawab. Kemudian kita buat usia dalam bulan. Klik tambah pertanyaan. Kemudian klik nomor karena akan menjawab menggunakan angka, dan klik tanggapan wajib dijawab. Kemudian jenis kelamin, klik tambah pertanyaan, kemudian pilih satu. Yang pertama laki-laki, opsi kedua perempuan. Klik wajib dijawab. Alamat, kemudian berat badan, kemudian tinggi badan,
dengan petunjuk desimal karena akan menjawab menggunakan desimal. Kemudian lila menggunakan angka. Kemudian pertanyaan, apakah anak usia 0-5 bulan mendapatkan ASI eksklusif? Optionnya yang pertama iya, yang kedua tidak, dengan petunjuk wajib dijawab. Kemudian apakah anak usia 0-23 bulan mendapatkan MPASI kuat? Jawabannya seperti yang tadi dengan opsi iya atau tidak. Kemudian apakah anak mengalami edema bilateral? Kemudian apakah anak mengalami sakit 2 minggu terakhir? Dengan opsi yang pertama tidak, yang kedua batuk, yang ketiga diare, yang keempat demam. Wajib dijawab. Kemudian yang terakhir catatan enumerator dengan petunjuk wajib dijawab. Setelah formnya sudah dibuat, klik simpan. Kemudian klik bagian formular yang di samping ringkasan. Nah, baik, nanti tampilannya seperti ini. Lalu kita isi nama balitanya. Ini misal nama balitanya kita buat Andi, usia 7 bulan, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya. Nah, ini alamatnya misal kita buat di Desa Bahagia. Lalu setelah itu kita isi berat badan, tinggi badan, serta data-data yang diminta selanjutnya. Nah, setelah data antropometri terisi, lalu nanti bakal ada kuesioner-kuesioner yang harus diisi juga. Itu harus diisi ya teman-teman sampai selesai. Nah, baik, setelah itu ada catatan enumerator. Setelah formulir yang sudah diisi tadi oleh orang-orang, kemudian ini dia total yang isi ada 10 formulir yang sudah terisi. Kemudian ini ada kumpulan data, bagian proyek, edit formulir, ada pratinjau formulir, ada tabel, laporan, galeri, unduhan, dan peta. Kemudian kita pergi ke laporan. Berikut laporan data. Ini ada jumlah 10 responden yang mengisi formulir. Berikut nama-nama balitanya. Kemudian ada usia rata-rata 11,40 dengan mediannya 11 bulan. Kemudian jenis kelamin laki-laki 60%, perempuan 40%. Ini alamatnya, semua responden berasal dari alamat yang sama. Kemudian ada berat badan rata-rata 7,81 dengan median 7,55, standar deviasinya 1,89. Kemudian tinggi badan rata-rata 70,10 dengan mediannya 70, standar deviasinya 9,22. Kemudian lilanya 120,60, mediannya 118,50 dan standar deviasinya 6,57. Berat badan dan tinggi badan masih dalam rentang wajar untuk usia sekitar 1 tahun, tapi perlu dibandingkan dengan standar WHO. Kemudian nilai lilanya 12 cm mengarah pada risiko gizi kurang atau malnutrisi akut, terutama jika kurang dari 11,5 cm, termasuk dalam indikator SAM atau Severe Acute Malnutrition. Kemudian ada pemberian ASI eksklusif, 50% tidak dan 50% iya. Kemudian MPASI adekuat juga 50% iya dan 50% tidak. Separuh anak tidak mendapatkan pola pemberian makan sesuai rekomendasi, menyebabkan faktor risiko stunting dan gizi buruk. Kemudian ada edema bilateral, 20% iya dan tidak, dan yang tidak 80%. Riwayat sakit 2 minggu terakhir,
yang tidak 50%, yang batuk 30%, dan demam 20%. Adanya indikasi malnutrisi akut parah atau edema, sementara penyakit infeksi seperti batuk demam bisa memperburuk status gizi. Berikut catatan enumeratornya. 4 anak normal, yang MEM 3, kemudian yang SEM 2, dan catatan enumeratornya, yang normal ada 5, yang MEM ada 3, yang SEM ada 2. Jadi kesimpulan dari data ini, sebagian balita yang terdapat banjir mengalami masalah gizi, terdapat 20% dengan gizi buruk berat, yaitu SEM atau Severe Acute Malnutrition, dan 30% dengan gizi kurang sedang yang disebut MEM, yaitu model Acute Malnutrition. Faktor penyebabnya kemungkinan karena pemberian ASI atau MPASI yang tidak optimal, yaitu 50% tidak sesuai, dan adanya infeksi, 50% mengalami sakit, serta dapat bencana yang mengganggu akses pangan dan kesehatan. Evaluasi hasil survei status gizi balita di lokasi Desa Bahagia situasi pasca banjir. 1. Profil responden. Survei dilakukan pada balita usia 0-23 bulan. Jumlah balita yang diperiksa adalah 10 orang. Data yang dikumpulkan meliputi identitas anak, umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, status ASI atau MPASI, riwayat sakit, dan edema. 2. Status gizi balita. Dalam kategori gizi buruk SAM, ditemukan 2 balita 20% dengan muaj kurang 115 mm dan atau edema positif. Dalam kategori gizi kurang MAM, terdapat 3 balita 30% dengan muaj 115-124 mm menunjukkan kerentanan gizi. Dalam kategori gizi normal, 5 balita 50% dengan muaj lebih dari besar 125 mm, namun tetap berisiko bila pola makan dan kesehatan tidak terjaga pasca bencana. 3. Pola makan, pemberian ASI, dan kesehatan. ASI eksklusif 0-5 bulan, hanya 50% balita. MPASI adekuat, umur 0-23 bulan, 50% balita. Riwayat sakit 2 minggu terakhir, 50% balita mengalami keluhan atau batuk dan demam.